Dalam dunia kerja, ketika kita menemui kendala, ada pertanyaan mendasar yang muncul, apakah kita hanya sekedar mendukung untuk lebih baik atau fokus pada evaluasi? Pada dasarnya, dukungan adalah pilar utama keberhasilan bersama, melebihi batas evaluasi yang sering kali bersifat kritis. Dalam tim yang sukses, dukungan menjadi alat utama untuk mengarahkan langkah-langkah produktif. Ketika kita memberikan dukungan, kita tidak hanya merayakan keberhasilan bersama, tetapi juga memberikan semangat saat gagal. Di Refactory ini ada manifesto dukungan itu lebih penting daripada kritik ya, karena di sini kita percaya itu daripada mencari kesalahan orang, itu lebih baik kita cari bagaimana improve orang itu agar kedepannya dia bisa menjadi lebih baik. Teman-teman yang katakanlah sebelumnya mengerjakan report ini dia cukup lambat, di sini kita cari ini kenapa dia cukup lambat, kita gali. Terus setelah kita menemukan root cause-nya, ini biasanya langsung kita address yang sesuai. Seperti kita sandingkan dengan temannya yang sudah pernah membuat report sebelumnya, atau kita memberitahu bagaimana sih cara otomasi membuat report ini tuh kayak gimana. Kayak gitu. Terus kalau misalnya ada yang kesulitan berhubungan dengan klien, itu juga biasanya kita bantu juga. Bagaimana sih cara menggali requirement ke klien ini tuh kayak gimana. Jadi di sini ya itu kita nggak nyari kesalahannya apa, tapi kita cari celah mana sih yang bisa kita improve dari teman-teman ini tuh. Dukunganku ya secara pribadi, aku biasanya nggak cuma ayo semangat, tapi biasanya langsung orangnya ketika aku tahu misalnya ada yang kesulitan, orangnya tak suruh duduk sampingku, tak pairing langsung di situ. Ketika ada engineer juga misalnya yang datang ke aku, mas aku nggak bisa begini, biasanya di situ aku bantuin nyariin orang yang bisa di situ. Ketika aku sendiri nggak bisa ya, karena ini kan technical nih, pasti aku langsung cariin ke manajer ataupun tech lead. Kritik dan evaluasi itu pasti ada, apalagi ketika kita salah gitu. Kita juga butuh dikasih tahu kalau misalnya kita ini salah. Tapi ya itu, biasanya kita dikasih tahu kita ini salah, habis itu kita dikasih tahu yang benar tuh gimana. Biasanya kalau misalnya ada yang kesulitan ya, di tempatku itu nggak langsung aku take kerjaan atau aku kerjain sih, itu sama aja aku nggak nge-educate dia supaya dia jadi lebih baik. Itu biasanya aku pandu. Ketika dia keblok ini ya, aku misalnya suruh cari tahu dulu. Coba cari tahu di sini. Kalau enggak, coba hubungi ini. Kadang kita sudah kasih tahu, tapi dia masih melakukan hal yang sama juga. Kalau misalnya aku ngelihat orangnya itu baru, oke, aku masih mentolerir ya sekali, 2 kali. Tapi setelah itu udah nggak aku tolerir lagi ketika dia, katakanlah udah tak bilangin 2 kali, terus dia masih nggak tahu. Di sini aku mau cari tahu dulu nih, kenapa kok dia masih nggak tahu juga di sini. Apakah cara penyampaianku yang salah atau gimana? Jangan begini, kita harus profesional kalau begini. Ketika aku sudah ngasih tahu sekali, 2 kali, kalaupun ingatanmu buruk itu masih bisa dicatat. Dan dukungan itu bisa setiap saat kalau aku. Jadi ketika aku ngelihat dia kesulitan atau biasanya aku langsung aku tanyain, ini kenapa kok begini? Katakanlah dia lambat dalam mengerjakan soal, kenapa kok bisa lambat? Kesulitannya apa? Ketika sudah dapat kesulitannya ya sama stepnya kayak yang tadi. Antara aku pairing atau aku tempatkan ke orang yang sudah pernah mengerjakan sebelumnya. Dukungan bisa datang kapan aja sih, setiap saat. Tapi kalau misalnya evaluasi gitu, biasanya kalau di aku 1 bulan sekali. Evaluasi kerja cenderung menonjolkan kekurangan dan kesalahan, seringkali menciptakan lingkungan yang penuh tekanan. Namun, dengan dukungan, kita menciptakan tempat kerja di mana setiap tantangan dianggap sebagai peluang untuk tumbuh. Dukungan bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang tindakan nyata. Saat kita bekerja, kita menemukan kekuatan jika ada yang mendukung. Tapi apakah evaluasi tak punya nilai bagi pemula yang ingin belajar? Oke, kalau terkait tadi dukungan daripada evaluasi ya, dari pribadi sih sedikit banyak tahu, karena itu masuk dalam manifesto Refactory. Ketika ada satu member ini di PM ya, ketika di suatu member di PM itu ada kayak menemukan
blocker gitu dalam pekerjaannya dan dia nggak bisa solve gitu, itu kalau aku one on one sama dia, coba tahu sih apa yang sebenarnya jadi problemnya dia. Mereka lebih butuh pertama didengar, pasti didengar. Setelah kita dengar, kita tahu problemnya, kita kasih arahan supaya ya tadi problem utamanya itu bisa solve. Tadi misalkan bisa jadi ya mereka bisa dievaluasi itu sekali, misalkan melakukan kesalahan, tapi ini kesalahan fatal apa enggak. Kalau fatal dan mengakibatkan kerugian dalam jumlah yang besar, maksudnya kerugian di sini misalkan ya, kalau di PM sendiri nih, misalkan project yang priority dan dia itu fail karena satu dua poin, ya kita bisa ngevaluasi. Kamu tuh kurangnya ini A, B, C gitu. Tapi dari situ juga perlu selain dievaluasi juga perlu didukung. Dukungannya itu paling lebih ke seharusnya, misalkan tadi ada 3 poin, kamu kurangnya A, B, C, kamu seharusnya kayak gini loh. Jadi selain dievaluasi, dia juga tahu ke depannya dia kalau nemu problem seperti ini, itu tuh harus bertindak kayak gimana yang benar. Dulu itu ada one on one antara PM dengan member, lead PM dengan membernya gitu. Nah, jadi di seminggu itu fokusnya adalah jalan dulu masing-masing. Kemudian ketika sesi one on one itu disampaikan apa yang problem. Nah, di situ aku tanya apa yang sudah mereka lakukan terlebih dahulu. Ketika yang mereka lakukan ini kurang tepat gitu, biasanya aku lebih ke kasih masukan sih, Mas. Jadi nggak nyalain harusnya kamu nggak gini gitu nggak. Tadi dengan cara aku kayak gitu tuh kalau aku lihat ya, jadi nggak ada kayak adjustment ketika misalkan terlalu dikritik itu ada masalah personal gitu. Nah itu nggak, selama ini kayaknya nggak. Terus kemudian kalau yang berlawanan itu merasa aku nggak bisa ngapa-ngapa ya karena apa-apa harus diarahkan, itu juga nggak. Pelajaran yang aku dapat itu cara kita untuk zoom out ketika kita menemukan suatu masalah gitu, kita harus zoom out gitu untuk ya adalah pasti kalau ketika zoom out itu ada pandangan-pandangan lain yang sebelumnya kita bahkan nggak terpikirkan itu ya. Tujuannya ada dukungan dan evaluasi ya. Jadi nggak semerta-merta kita cuma butuh dukungan doang. Kita cuma butuh evaluasi doang. Itu nggak semerta-merta. Tapi pasti ada satu sisi kita atau suatu kondisi kita perlu dukungan. Di kondisi lain kita butuh evaluasi. Dukungan melibatkan semua unsur kehidupan kerja, dari kesalahan kecil hingga keberhasilan besar. Ini menciptakan iklim di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki tempat dalam perjalanan kesuksesan tim. Jadi, kita akan menemukan bahwa dukungan melampaui evaluasi. Dukungan adalah kunci yang membuka potensi tersembunyi, membangun kekuatan dari kerapuhan dan mewujudkan impian bersama.